Selamat pagi, siang, atau malam. Saya akan mempresentasikan materi perkuliahan HCI untuk session ke-13. Nah, materinya ada 5, yaitu Discovering Requirement, Data Analysis Interpretation dan Presentation, Design Prototype and Construction, Introducing Evaluation, dan Advanced Evaluation. Nah, ada 3 macam requirement. Yang pertama adalah persyaratan fungsional, yaitu menangkap apa yang harus dilakukan produk. Yang kedua adalah persyaratan data, itu menangkap jenis, volatilitas, ukuran atau jumlah, ketekunan, akurasi, dan nilai data yang diperlukan. Yang ketiga adalah persyaratan lingkungan, yaitu mengacu pada keadaan di mana produk interaktif akan beroperasi. Lalu ada 4 pedoman pengumpulan data untuk persyaratan. Yang pertama, fokus pada identifikasi kebutuhan stakeholder. Kedua, melibatkan semua kelompok pemangku atau stakeholder. Yang ketiga, melibatkan lebih dari satu perwakilan dari setiap kelompok stakeholder, terutama jika kelompoknya besar. Dan yang keempat, mendukung sesi pengumpulan data dengan alat peraga yang sesuai, seperti deskripsi tugas dan prototipe jika tersedia. Ada 3 jenis deskripsi umum, yaitu pertama skenario, 2 use case, dan yang ketiga itu adalah essential use case. Lalu ada pengertian data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau yang dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam angka. Contohnya itu adalah jumlah tahun pengalaman yang dimiliki orang yang diwawancarai. Dan yang kedua ada kualitatif data atau data kualitatif, yaitu data yang tidak dinyalakan dalam istilah numerik. Contohnya kutipan dari narasumber, sketsa aktivitas, dan gambar. Ada 3 jenis simple types of qualitative analysis. Yang pertama, mengidentifikasi pola atau tema yang berulang. Yang kedua, mengkategorikan data. Yang ketiga, menganalisis insiden kritis. Lalu ada juga alat untuk mendukung organisasi dan manipulasi data yang meliputi pertama fasilitas untuk kategorisasi, yang kedua analisis berbasis tema, dan yang ketiga analisis kuantitatif. Lalu ada 2 jenis desain, pertama konseptual, yang kedua adalah fisik. Agar pengguna dapat mengevaluasi desain produk interaktif secara efektif, desainer harus membuat prototipe ide-ide mereka. Ada 2 keadaan yang berbeda untuk desain. Yang pertama itu desainnya yang dimulai dari awal, yaitu dia desainnya tuh dibuat dari nol. Yang kedua memodifikasi produk yang sudah ada. Jadi hanya memodif desain yang sudah ada. Lalu ada 2 prototipe, yaitu prototipe fidelitas rendah dan prototipe fidelitas tinggi atau high fidelity. Low fidelity prototype atau prototipe fidelitas rendah adalah pertama membuat sketsa, kedua membuat prototipe dengan kartu indeks, dan yang ketiga seperti Wizard of Oz. Ada berbagai jenis dukungan yang tersedia untuk desain. Yang pertama, pola desain untuk desain interaksi. Contohnya adalah pola bahasa pemrograman, seperti contoh website www.ui.patterns.com. Yang kedua,
ada sistem dan komponen sumber terbuka. Contohnya tuh seperti SourceForge.net. Yang ketiga, alat dan lingkungan. Contohnya tuh seperti berbagai jenis alat otomatis yang untuk mendukung pemikiran, sketsa desain, atau simulasi, pengambilan video, pencarian perpustakaan, situs web, sumber daya pengembangan. Lalu ada 3 klasifikasi evaluasi tergantung pada pengaturan, keterlibatan pengguna, dan tingkat kontrol. Yang pertama ada pengaturan terkontrol yang melibatkan pengguna. Contohnya itu seperti laboratorium atau living labs. Yang kedua, pengaturan alam yang melibatkan pengguna. Contohnya itu komunitas online atau tempat umum. Yang ketiga adalah pengaturan apapun yang tidak melibatkan pengguna. Contohnya itu seperti konsultan atau kritik peneliti. Lalu ada Decide, yaitu framework untuk petunjuk evaluasi. Framework Decide ini menyediakan checklist untuk membantu merencanakan studi evaluasi dan mengingatkan tentang isu-isu yang perlu dipikirkan. Ada 6 item dari Decide. Yang pertama itu adalah determine the goals atau menentukan tujuannya. Yang kedua adalah explore the question atau menjelajah atau menganalisis pertanyaan-pertanyaannya. Yang ketiga ada choose the evaluation method atau memilih atau bagaimana memilih metode evaluasi. Yang keempat, identify the particle issue atau mengidentifikasi isu-isu partikel. Yang kelima, decide how to deal with the ethical issues atau memutuskan bagaimana menangani masalah. Dan yang keenam, evaluate, analyze, interpret, and present the data, yaitu mengevaluasi, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Lalu ada usability testingnya, yaitu pertama kegunaan produk secara tradisional telah diuji dalam pengaturan laboratorium terkontrol. Hal ini telah umum digunakan untuk mengevaluasi aplikasi desktop seperti situs web, pengolah kata, dan alat pencarian. Kombinasi metode sering digunakan untuk mengumpulkan data. Data tersebut mencakup rekaman video pengguna termasuk ekspresi wajah dan penekanan tombol serta gerakan mouse yang dicatat. Selain itu, kuesioner kepuasan pengguna digunakan untuk mengetahui bagaimana perasaan pengguna sebenarnya tentang penggunaan produk. Juga wawancara terstruktur atau semi terstruktur dapat dilakukan dengan pengguna untuk mengumpulkan informasi tambahan. Contoh tugas yang diberikan kepada pengguna itu termasuk mencari informasi, membaca tipografi yang berbeda, dan menavigasi melalui menu yang berbeda. Ada 2 ukuran kinerja utama yang digunakan, yaitu waktu yang dibutuhkan pengguna biasa untuk menyelesaikan tugas dan jumlah saat yang dilakukan peserta. Dan selanjutnya itu ada field studies. Field studies itu adalah studi evaluasi yang dilakukan di alam. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi di dunia nyata. Studi lapangan yang melibatkan penyebaran prototipe
atau teknologi dalam pengaturan alam juga disebut sebagai di alam liar. Studi lapangan dapat berkisar dalam waktu dari hanya beberapa menit hingga periode beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Data dikumpulkan terutama dengan mengamati dan mewawancari orang dan mengumpulkan video, audio, dan catatan lapangan untuk merekam apa yang terjadi di setting yang dipilih. Selanjutnya ada inspection dan analisis. Inspection itu isinya evaluasi heuristik dan panduan kognitif dan panduan pluralistik. Sedangkan analitik itu adalah metode untuk mengevaluasi lalu lintas pengguna melalui suatu sistem. Ketika digunakan untuk memeriksa lalu lintas di situs web atau bagian dari situs web yang dikenal sebagai analisis web. Dan yang terakhir ada model prediktif yang terdiri dari model GOMS, model KLM, dan hukum Fitts. GOMS, model KLM, dan hukum Fitts dapat digunakan untuk memprediksi kinerja ahli yang terhindar dari kesalahan untuk jenis tugas tertentu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.